Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Ark, sialan, kami akan melawanmu sampai mati. Mata beberapa orang yang berlutut di tanah akan segera keluar, mereka akan tetap mati, jadi mereka menjadi lebih kejam. Tapi setelah berlutut, sulit untuk berdiri lagi. Amitabha menyebarkan kekuatan khusyuk, langsung menekan mereka. Kepala naga itu meraung keras dan menelan semuanya ke dalam mulutnya, mengunyahnya. Bo Yuking melihat semua ini dengan tenang dan berkata, saya sudah meninggalkan bekas di kapal perang kelas 9 itu, mereka tidak bisa lepas dari persepsi saya. Setelah Guang Yuan menelan semuanya, dia menjilat bibir bawahnya dengan lidahnya yang panjang, dan berkata sambil tersenyum, itu kapal yang penuh dengan bahan. Mata Bo Yuking bersinar dengan cahaya terang saat dia terbang ke singgasana teratai. Guang Yuan tertawa keras dan segera mengaktifkan kursi lotus, mengejar kapal perang kelas 9. Setelah meninggalkan cahaya keemasan Amitabha, Pulau Xiankong langsung menjadi lemah, dan urat bumi yang pecah di seluruh pulau meledak. Seluruh pulau memuntahkan semua jenis energi dan mulai runtuh. Air laut di sekitarnya mulai berkumpul saat semua orang pergi, memicu gelombang demi gelombang, menelan seluruh pulau. Teratai emas sedang mengendarai angin dan memecahkan ombak. Guang Yuan duduk bersila di dalam, sementara Bo Yuking berdiri diam di sisinya, tangannya menyilangkan di depan dadanya, matanya sedikit tertutup istirahat. Bo Yuking tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke kejauhan. Tuan pulau pertama adalah anggota keluarga kerajaan Laut Timur dan kakak laki-laki Guang Xian, kamu harus tahu tentang batu pelangi, kan? Seluruh tubuh Guang Yuan bergetar, dan matanya tiba-tiba mekar dengan cahaya, dia berkata dengan suara yang dalam, kamu juga tahu tentang batu pelangi. Mengapa Anda bertanya? Sejauh yang saya tahu, Istana Donghai pernah bermigrasi karena batu pelangi, kata Bo Yuking, saya ingin tahu apakah itu benar. Petik 2. Mata Guang Yuan berkedip, dan dia mendengus, Tuan Pulau kelima, Anda tidak perlu tahu detailnya, aku hanya ingin tahu mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini. Pulau Xiankong sudah hilang, kata Bo Yuking, Tuan Guang Yuan, Anda bisa memanggil saya dengan nama asli saya, Bo Yuking, Tuanku, Anda benar-benar tidak akan melepaskannya sampai Anda melihat kelinci, katanya sambil tersenyum. Bo Yuking, Guang Yuan bergumam pelan, dan mendengus dingin, relokasi Istana Donghai saat itu memang melibatkan beberapa informasi orang dalam, jika saudara Yu Qing tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, sulit bagi saya untuk memberitahu orang luar. Karena Tuan Guang Yuan tahu tentang batu pelangi, maka Anda secara alami harus tahu tentang Aegirin, Tuanku, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa keluarga Beiming datang ke wilayah laut ini? Mengapa? Guang Yuan bertanya, tertegun. Dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang, dia juga merasa itu aneh, dia penasaran dengan motif keluarga Beiming. Mata Bo Yuking bersinar dengan cahaya dingin, jika informasi saya benar, bekas situs Istana Samudra Timur ada di wilayah laut ini, dan kemungkinan besar Li Yun Xiao memiliki dua batu nihon. Tidak mungkin. Guang Yuan tiba-tiba melompat dari Ruo Wen, dan berkata dengan kaget, memang ada batu pelangi di Istana Donghai, dan itu ada di tangan saudaraku, Guang Xian, tidak mungkin Yun Xiao bisa mendapatkannya. Bo Yuking meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, mungkinkah Tuan Guang Yuan tidak tahu bahwa tidak hanya ada satu dari dua batu nihon? Apa? Wajah Guang Yuan berubah drastis, maksudmu Yun Xiao memperoleh dua batu nihon dari tempat lain, dan tujuannya datang ke daerah laut ini adalah untuk reruntuhan istana. Petik 2. Bo Yuking berbalik dan menatap Guang Yuan, berkata, ini hanya spekulasiku, kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu tujuan mereka datang ke perairan ini, adapun apakah akan pergi ke reruntuhan Istana Donghai atau tidak, Tuan Guang Yuan seharusnya memiliki ide yang lebih baik dariku, kan? Mengapa Istana Donghai runtuh? Ekspresi Guang Yuan menjadi serius, dan dia terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, saat itu, istana ditinggalkan, setengahnya karena batu pelangi, separuh lainnya karena sifat khas istana, namun, pada akhirnya itu masih karena batu pelangi, karena Anda adalah penerus Yu Shengfeng,
Anda harus tahu bahwa dua batu Nihong tidak bisa bersama. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa Yun Xiao memiliki dua batu Nihong? Api hati iblis es. Bo Yuking berkata kata demi kata. Api iblis hati yang melahap segala sesuatu, api kehampaan. Guang Yuan bertanya dengan kaget, karena Li Yun Xiao sudah bisa mengendalikan iblis es Heart Flame, katanya dengan curiga, mengapa kamu ingin pergi ke reruntuhan istana? Petik 2. Itulah yang ingin saya ketahui, kata Bo Yuking. Kerutan di alis Guang Yuan juga mulai naik, dan dia juga tampak seolah-olah dia tidak bisa mengetahuinya. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tiba-tiba tertawa, dan berkata, mungkinkah kamu ingin aku membantumu mendapatkan item ini dengan memberitahuku tentang iblis es Heart Flame, saudara Yuking? Bo Yuking tidak menyembunyikannya dan mengangguk, seperti yang diharapkan, Tuan Guang Yuan cerdas. Nilai benda ini bahkan di atas artefak mendalam tingkat transenden, saudara Yuking, bukankah kamu terlalu memikirkannya denganku? Guang Yuan terkekeh. Ekspresi Bo Yuking tidak berubah dan dia berkata dengan tegas, mungkin ada kondisi untuk segalanya, dan terlebih lagi, Tuan Guang Yuan baru saja menerima, apa yang saya dengar, untuk mengisinya dengan kekuatan dan sepenuhnya mengendalikannya, mungkin akan memakan banyak waktu, bagaimanapun, energi seseorang terbatas. Tapi itu iblis es Heart Flame, kata Guang Yuan sambil tersenyum, matanya menyipit. Kondisi apa lagi yang ingin dinyatakan oleh Tuan Guang Yuan? Katakan saja, kata Bo Yuking. Guang Yuan tersenyum dan berkata, sangat nyaman untuk berbicara dengan orang pintar, Yun Xiao dan semua senjata tingkat dalamnya akan menjadi milikku, termasuk wali gunung dan sungai. Setelah kamu mendapatkan batu neon dan menyempurnakan iblis es Heart Flame, kamu harus membantuku menemukan sepotong batu neon. Bo Yuking mengerutkan kening, rencana bagus Tuan Guang Yuan, Anda tidak hanya ingin mengambil semuanya, tetapi Anda juga ingin mengendalikan batu neon, bahkan jika saya bersedia menyetujui permintaan Anda, siapa di dunia ini yang tahu di mana potongan batu neon lainnya? Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Guang Yuan sambil tersenyum, Guang Xian memiliki batu pelangi di tangannya, setelah aku membunuhnya, aku secara alami akan bisa mendapatkannya, adapun potongan Aegirin berikutnya, saya kurang lebih punya ide, selama Anda membantu saya mendapatkannya, saya dapat memberi Anda kuali gunung dan sungai di masa depan. Bo Yuking merenung sejenak, lalu berkata, baiklah, sepakat. Haha, itu bagus. Guang Yuan tertawa keras, dan Amitabha tampaknya telah meningkatkan kecepatannya di laut, mengejar kapal perang kelas 9. Seluruh kapal perang kelas 9 diam menakutkan, semua orang dibagi menjadi dua kelompok, saling berhadapan dari kejauhan, kebanyakan dari mereka duduk bersila untuk memulihkan energi mereka. Sejak dia mengetahui identitas Yun Xiao, Kang Tian Darknor telah mengerutkan kening, dan matanya kusam seperti ikan mati. Apalagi sekarang, ketika dia melihat Yun Xiao pulih sedikit demi sedikit, dia bahkan lebih cemas dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia bergerak pada saat ini, seorang tamu di sisi lain sudah cukup untuk menahannya, dan kekuatan yang ditunjukkan Yun Xiao barusan dapat membunuh semua orang di pihak mereka kecuali dia. Bahkan menjadi pertanyaan apakah dia tidak bisa dikalahkan oleh Yun Xiao dan para menteri ketika mereka bergabung. Memikirkan identitas Yun Xiao, dia bergidik dan merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Yun Xiao membuka matanya dan memberinya tatapan menggoda saat dia berkata sambil tersenyum, Ki sejati es keluarga Beiming memang luar biasa, bahkan dengan kekuatan super penatua Kang Tian, dia masih dingin dan bibirnya pucat, terlalu menakjubkan. Darknor Kang Tian menggigit bibirnya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Bukankah kalian berdua bersama? Tanya tamu itu dengan heran, mengapa lelaki tua ini ingin membunuhmu? Siapa tahu, Yun Xiao terkekeh, mungkin dia kerasukan. Beiming Kang Tian sangat marah hingga hampir muntah darah, dia memelototi Yun Xiao, niat membunuhnya meningkat. Liao Yangbing tiba-tiba membalik tangannya, dan sebuah jarum muncul di telapak tangannya, setelah menatapnya sebentar, dia berkata dengan heran, Tuan Muda Yun, tujuan kita sepertinya tidak jauh dari sini. Apa? Sungguh kebetulan. Yun Xiao juga terkejut, apakah ada kebetulan seperti itu? Petik 2. Mau kemana? Tanya Dewa Air. Reruntuhan Istana Donghai, kata Yun Xiao, saya ingin tahu apakah Anda mengetahuinya, peri air putri. Petik 2. Dewa Air berpikir sejenak dan berkata,
apakah istana Donghai sudah pindah? Saya tidak tahu. Yun Xiao menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia ingin melihat apakah gadis kecil itu tahu sesuatu, tetapi sekarang sepertinya dia benar-benar cuek. Lalu kapan kamu akan mengikutiku kembali ke hutan laut? Narsisus bertanya. Apa? Yun Xiao tercengang, kapan aku mengatakan aku akan pergi ke laut hutan bersamamu? Petik 2. Bukankah kamu berjanji untuk membantuku dengan sesuatu? Tanya Dewa Air dengan cemas. Apakah kita harus pergi ke hutan laut? Bagaimana jika Tuan Poseidon memintaku untuk tinggal dan minum teh selama beberapa ratus tahun? Dewa Air tercengang, bagaimana itu bisa terjadi? Ayah saya jarang minum teh. Dahi Yun Xiao berlumuran keringat, mari kita bicarakan ini nanti, katanya buru-buru, saya masih memiliki beberapa hal penting yang harus ditangani sekarang. Masalahku juga sangat penting, kata Dewa Air dengan cemas, kalau begitu kamu harus menangani urusanmu sendiri terlebih dahulu, tetapi setelah kamu selesai, kamu harus mengikutiku ke hutan laut sesegera mungkin, katanya. Yun Xiao mengangguk berulang kali, tetapi di dalam hatinya, dia berpikir, aku akan pergi setelah aku pulih ke puncak kedaulatan bela diri bintang 9 dan dapat mengalahkan ayahmu. Jika tidak, jika dia pergi ke sana dengan gegabah dan diakui oleh Kaisar Laut, bahkan jika dia tidak mati, dia harus minum teh selama ratusan tahun. Pada saat ini, seorang murid dari keluarga Beiming berlari dan berbisik di telinga Lai Feng. Ekspresi Dark North Lai Feng berubah, dia terkejut sekaligus senang, dia juga telah menerima berita itu, jadi dia buru-buru melaporkannya ke Dark North Kang Tian. Dark North Kang Tian, di sisi lain, telah kehilangan semua minat, dia melambaikan tangannya dan berkata, aku akan menyerahkan semuanya padamu, jangan ganggu saya jika tidak ada yang penting. Beiming Lai Feng terkejut, lalu dia menoleh ke Yun Xiao dan berkata, Li Yun Xiao, saya punya dua berita, pertama, kami sudah memasuki area laut target, dan kedua, kami tidak memiliki cukup batu vitalitas di kapal perang, saya harap semua orang dapat bekerja sama dan menyumbangkan batu vitalitas mereka untuk melewati masa sulit ini, jika tidak, jika kapal perang berhenti, kita semua akan terjebak di lautan. Yun Xiao dan yang lainnya mengerutkan kening, lalu menundukkan kepala dan berpura-pura mati, sementara beberapa memalingkan wajah mereka dan menyenandungkan lagu. Beiming Lai Feng sangat marah, Li Yun Xiao. Dia berteriak, apakah Anda tidak memiliki rasa persatuan? Kapal perang telah membawamu begitu lama, dan kamu bahkan tidak mau membayar beberapa batu vitalitas sekarang. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, bukankah kita setuju untuk menggunakan pertempuran untuk memberi makan pertempuran? Kita bisa mencari sumber daya atau ras di laut terdekat dan merampok mereka. Merampok. Anda membuatnya terdengar sangat mudah, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Beiming Lai Feng dengan dingin mendengus, wajahnya gelap, dia memberi isyarat kepada seorang murid dan membisikkan beberapa kata ke telinga orang itu, murid itu segera mengangguk dan berlari ke bawah. Setelah beberapa saat, kecepatan seluruh kapal perang tiba-tiba melambat, dan akhirnya berhenti di laut, tidak bergerak. Kami kehabisan metastone, jangan pergi, semuanya, Beiming Lai Feng merentangkan tangannya. Semua orang tersenyum kecut, sejak Starship menerobos garis pertahanan Laut Timur, itu telah kehabisan batu vital, meskipun tindakan Lai Feng sedikit tidak tahu malu, ini memang masalah besar yang harus diselesaikan. Yun Xiao juga tidak bisa berkata-kata, dia menoleh ke Dewa Air dan berkata, Peri Air Putri, gunakan mata kebenaranmu untuk melihat apakah ada sumber daya kristal asal di wilayah laut terdekat. Dewa Air mengangguk dan terbang ke langit, brokat putih bebas dari pola dan debu, yang enak dipandang. Dia membuat segel tangan dan mengarahkannya langsung di antara alisnya, matanya berubah menjadi keemasan dan dia menatap laut. Jubah putihnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan dari waktu ke waktu, itu adalah kekuatan yang sama dengan mata kebenaran, kekuatan garis keturunan keluarga Bo. Dewa Air melihat dengan sangat hati-hati, setelah beberapa saat, dia terbang ke bawah dan menunjuk ke laut di kejauhan, ada tambang kristal berkualitas rendah di bawah sana, kemudian, dia menunjuk ke arah lain dan berkata, sekitar 30 mil laut dari sini, ada balapan B-Class, mereka mungkin memiliki banyak kristal asal. Semua orang terkejut dan menatapnya dengan ngeri, apakah ini nyata? Dia bahkan tahu. Semua orang curiga dan merasa sulit dipercaya. Iya, Yun Xiao mengangguk dan berkata,
terlalu memakan waktu untuk mengekstraksi urat tambang kristal esensi inferior itu, saya ingin tahu apakah Guang Yuan dan yang lainnya telah menyusul. Ketika semua orang mendengar nama Guang Yuan, mereka semua menggigil di dalam hati mereka, wajah mereka menjadi pucat. Ekspresi Beiming Lai Feng juga berubah jelek, dia melihat ke belakang dengan sedikit ketakutan dan berkata kepada Dewa Air, apakah peri air putri benar-benar yakin bahwa ada suku laut kelas B30 mil laut ke arah ini? Petik 2. Dewa Air mengangguk, anggota ras laut itu semuanya membawa cangkang kura-kura, mereka pasti semacam ras kura-kura. Ketika Beiming Lai Feng melihat bahwa dia bahkan telah mengungkapkan penampilan pihak lain, dia tidak lagi memiliki keraguan dan memerintahkan, kecepatan penuh ke depan, menargetkan 30 mil laut tenggara. Bum bum bum, kapal perang itu berangkat lagi dan terbang maju dengan kecepatan tinggi. Li Yun Xiao, kata Lai Feng yang berputar, aku akan menyerahkan masalah merebut kristal asal kepadamu nanti, keluarga Beiming kami adalah salah satu kekuatan super, garis keturunan ortodoks dunia, kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Apakah Anda meremehkan kami? Yun Xiao mencibir, apakah Anda meremehkan kami? Petik 2. Jadi bagaimana jika aku meremehkanmu? Beiming Lai Feng mencibir, bukan apa-apa, kata Yun Xiao sambil tersenyum, hanya saja seseorang pernah bertanya kepada saya, ada orang di dunia yang memfitnah saya, menghina saya, meremehkan saya, menertawakan saya, menggertak saya, dan menghina saya, bagaimana saya harus menghadapinya? Bisakah kamu menebak bagaimana aku menjawab? Apa yang dia katakan? Beiming Lai Feng bertanya dengan cemberut. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata, kalahkan saja dia, kalahkan dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia, setelah kamu selesai, lihat dia. Beiming Lai Feng terkejut, terutama oleh mata dingin Yun Xiao, yang menatapnya, dia berkeringat dingin dan buru-buru melompat menjauh saat dia berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apa-apa, kata Yun Xiao dingin, saya hanya ingin bertanya, siapa yang akan turun dan merebut kristal nanti? Petik 2. Beiming Lai Feng menelan seteguk air liur dan berkata, bagaimana dengan ini? Itu hanya balapan B-kelas, kami hanya akan mengirim 10 orang dari setiap ras ke bawah. Segera, kapal perang tiba di atas laut yang ditunjukkan oleh peri air, dipimpin Liao Yangbing, Yun Xiao mengirim masing-masing 10 orang ke laut. Segera setelah itu, terdengar suara samar pertempuran dan dasar laut berkedip. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 20 orang itu bergegas tanpa cedera, masing-masing tersenyum, jelas panennya tidak sedikit. Sejumlah besar kristal asal jatuh di kapal perang, serta sejumlah besar berbagai harta karun alam, mata semua orang melotot, menyesali bahwa mereka tidak turun. Kekayaan harta ras laut jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan manusia. Apalagi ketika mereka melihat ekspresi puas di wajah 20 orang itu, tidak ada yang akan percaya bahwa mereka tidak memiliki harta karun yang tersembunyi. Ini jauh lebih dari yang saya harapkan, kata Lai Feng dengan heran, seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Saat kapal perang hendak berlayar lagi, seberkas cahaya tiba-tiba terbang dari ujung laut, itu persis seperti yang mereka dengar, dan wajah semua orang langsung berubah, semuanya panik. Tidak baik. Kecepatan penuh di depan. Beiming Lai Feng juga sangat terkejut. Semua orang berdiri di geladak, dengan gugup melihat teratai emas yang terbang dari kejauhan, dalam beberapa napas setelah kapal perang dimulai, lebih banyak lagi yang terbang. Maju dengan kecepatan penuh sambil mengaktifkan formasi ofensif utama. Kita tidak bisa membiarkan kursi lotus itu mendekat. Beiming Lai Feng berteriak, ledakan. Kapal perang itu berangsur-angsur berakselerasi dan segera mencapai batasnya, aliran udara yang kuat dipisahkan, dan bahkan laut ribuan meter di bawahnya dipisahkan oleh kekuatan besar, memicu gelombang badai. Pada saat yang sama, semua formasi serangan kapal perang diaktifkan, meledak ke arah lotus di kejauhan. Ekspresi dingin muncul di wajah Guang Yuan, dan dia berkata, Saudara Yu Qing, dengan jarak yang begitu dekat, mengapa kamu tidak berteleportasi dan membunuh mereka semua? Tuan Guang Yuan, Anda terlalu menghargai saya, kata Bo Yu Qing, bahkan jika aku berada di puncakku, aku tidak akan bisa menahan kekuatan gabungan Beiming Kangtian, para menteri, dan Yun Xiao, apalagi fakta bahwa itu energi esensiku belum pulih, saya sarankan kita menggunakan lotus untuk menghancurkan kapal mereka, dengan begitu,
kami tidak akan terkalahkan. Guang Yuan berkata, aku juga memikirkan rencana ini, kecepatan Amitabha mungkin lebih cepat dari kapal perang itu, tetapi kekuatan serangan pihak lain terlalu kuat, jika kita menghindar seperti ini, kita tidak akan pernah bisa mendekat. Bagaimana dengan ini, kata Bo Yuking, aku akan menggunakan teknik rahasia spasial untuk menteleportasi Lord Guang Yuan terlebih dahulu. Tuan Guang Yuan telah memakan 2 anggota suku laut kelas A di sepanjang jalan, saya yakin dia ingin mencari tempat untuk bergerak dan mencernanya. Aku juga memiliki teknik rahasia yang dapat menekan luka Tuan untuk sementara dan memungkinkanmu melepaskan kekuatan puncakmu, katanya, matanya berkedip. Guang Yuan terkejut, dan segera berkata dengan sangat gembira, luar biasa. Jika saya memiliki teknik rahasia ini, saya hanya perlu pulih ke puncak saya untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh untuk membunuh mereka semua. Namun, apa efek samping dari teknik rahasia ini? Efek sampingnya adalah setelah beberapa waktu, cederamu akan berlipat ganda, kata Bo Yuking. Hati Guang Yuan bergetar, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut, dia jelas ragu-ragu. Bo Yuking tertawa, Tuan Guang Yuan, Anda tidak perlu khawatir, luka-luka Anda saat ini telah ditekan oleh Amitabha, bahkan setelah menggunakan teknik rahasia, itu mungkin tidak seserius yang aku katakan, ini hanya masalah makan lebih banyak ahli setelah masalah itu. Guang Yuan mengangguk ringan dan berkata, kamu benar, kurang lebih cukup untuk menelan semua tamu dan ofisial, selain itu, artefak mistik Yun Xiao dan kapal perang tingkat 9 ini adalah bahan untuk tahta teratai saya. Karena Yang Mulia telah memutuskan, maka saya harus menyinggung perasaan Anda. Bo Yuking berkata dengan sungguh-sungguh. Dia berteriak ringan, dan beberapa sinar cahaya keemasan keluar dari tangannya, kedua tangannya terus merapal mantra, membentuk beberapa pola aneh di udara, yang kemudian dia tekan pada Guang Yuan. Ledakan, bang, bang, ledakan. Dengan serangkaian suara keras, lubang berdarah muncul di dada Guang Yuan, dia mengerang teredam, tetapi matanya berangsur-angsur mengungkapkan ekspresi terkejut dan kegembiraan liar. Hahaha, seperti yang diharapkan, luka-luka yang telah menggangguku selama beberapa dekade berangsur-angsur menghilang. Guang Yuan tertawa terbahak-bahak dan menjaga Ru Yuwen yang maju dengan cepat ke dalam gelabelannya. Wajah Bo Yuking sedikit pucat, tapi dia tidak berani berhenti, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan kekuatan mental yang sangat kuat dipancarkan dari sela-sela alisnya, langsung memutar ruang dan menciptakan pusaran yang langsung menyedot Guang Yuan. Saat berikutnya, ada suara teredam di langit puluhan ribu meter jauhnya, dan Guang Yuan tiba-tiba muncul. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa hanya ada beberapa ribu meter tersisa ke kapal perang kelas 9, dia tertawa terbahak-bahak dan membuang teratai emas Dharma, menginjaknya, dia mengejarnya seperti kilat. Tidak baik. Orang-orang di kapal perang semuanya panik, melihat wajah buas Guang Yuan dan mulutnya yang terus-menerus menjilati, masing-masing dari mereka merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggung mereka. Melihat kekuatan yang melonjak di sekitar Guang Yuan, dia sepertinya tidak terluka, kata tamu itu dengan ekspresi serius. Jika mereka mengejar kita sepanjang jalan, kata Yun Xiao, mereka seharusnya sudah menyusul kita sejak lama, jika dia baru menyusul sekarang, dia pasti bertemu dengan anggota suku laut yang kuat dalam perjalanannya ke sini dan menikmati makanan mewah. Semua orang gemetar saat mereka menatap Yun Xiao dengan kesal, dia benar-benar menyentuh titik sakit, mereka semua adalah seniman bela diri yang kuat, dan ketakutan mereka akan kematian tidak begitu kuat, yang mereka takuti adalah dimakan. Tamu itu berbalik dan berkata, orang tua Beiming, mengapa kita semua tidak bergabung dan membunuh Guang Yuan? Jika kita tidak bisa bekerja sama, kita akan dicerna dan berubah menjadi kotoran. Kata-kata ini mengenai titik lemah semua orang, tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa mereka lebih suka menghancurkan diri sendiri dalam pertempuran daripada dimakan. Hati Dark Lord Kang Tian juga berkeringat dingin, dia berkata dengan suara yang dalam, bagus. Mari kita kesampingkan dendam pribadi kita untuk saat ini. Aura di tubuh Guang Yuan sangat kuat, jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di Pulau Xiankong. Dalam perjalanan, dia telah menelan 2 anggota kelas A dari suku laut dan mengubahnya menjadi suplemennya. Suara nyanyian bisa terdengar samar-samar di udara, teratai emas di antara alis Guang Yuan berkedip, dan seluruh tubuhnya ditutupi cahaya keemasan yang cemerlang, seolah-olah dewa telah turun ke dunia.
Semua hukum tidak memiliki diri, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan. Dia berbicara dalam bahasa naga, dan kekuatan besar perlahan menekan seperti bulan dan awan. Seluruh kapal perang kelas 9 bergemuruh, dan para prajurit di atasnya berkeringat dingin di tangan mereka menatapnya dengan waspada, takut dia akan tiba-tiba menumbuhkan kepalanya dan memakan orang. Tiba-tiba, formasi serangan semuanya diaktifkan, semuanya terkunci pada Guang Yuan yang perlahan turun, dan semuanya meledak sekaligus. Bum bum bum, lusinan serangan dari segala jenis diluncurkan, dan mereka membawa gelombang suara yang sangat kuat, bahkan ada susunan serangan jiwa, dan itu adalah serangan habis-habisan. Ketika semua sinar cahaya meledak di dekat Guang Yuan, mereka benar-benar diblokir oleh kekuatan tak terlihat, tidak dapat maju 1 inci lebih jauh. Murid Yun Xiao menyempit dan dia tampak ngeri saat dia berteriak, tidak baik. Kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 9 menengah. Semua orang sangat terkejut, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa dingin dan kesunyian. Alam berdaulat Bela Diri Bintang 9 adalah alam terakhir dalam Dao Bela Diri, setiap langkah sangat sulit, tanpa ketekunan yang besar, bakat yang hebat, dan peluang yang besar, sulit untuk membuat kemajuan apapun. Wajah Guang Yuan serius, dan dia berteriak, buka. Ledakan. Semua kekuatan di kapal perang diguncang olehnya, dan kekuatan yang tersebar jatuh seperti hujan, jatuh ke kapal perang. Sebar. Dark North Kang Tian berteriak, dan para prajurit digeladak berserakan seperti semut, cahaya pertahanan langsung ditembus, dan semua serangan jatuh ke kapal perang. Ledakan. Boom, boom, ledakan. Berkas cahaya melesat dari kapal perang, menghancurkan sebagian besar lambung kapal. Hati semua orang menjadi dingin, wajah para menteri dan Kang Tian Dark North juga menjadi pucat, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Hahaha, Guang Yuan tertawa terbahak-bahak, saya sudah lama tidak memiliki perasaan seperti itu, saya sangat merindukannya. Kilatan dingin melintas di matanya, dia menyatukan 2 jari ke dalam pedang dan menebas. Ledakan, sebuah lubang besar dibuat di kapal perang, langsung memotong ke interior. KKK. Segala macam suara retak bisa terdengar dari celah. Haha, bahan yang sangat besar. Mata Guang Yuan berbinar, dan platform lotus di antara alisnya berkedip, Amitabha terbang ke telapak tangannya, dan kemudian dia melemparkannya ke udara, dan itu jatuh. Kelopak bunga di platform lotus mekar satu persatu, dan cahaya keemasan melompat seperti api. Kekuatan roh senjata bangkit dari kapal perang kelas 9 dan semuanya tersedot, terutama dari celah di geladak, sejumlah besar kekuatan spiritual mengalir keluar dan diserap oleh cahaya. Guang Yuan juga bisa dianggap jenius, dalam proses terus-menerus memikirkan cara untuk menyempurnakan Amitabha, dia telah mensimulasikan kekuatan penyerapan Amitabha dan menciptakan teknik jahat untuk langsung memakan orang dan menyerap kultivasi mereka, yang juga telah dia gunakan sampai titik kesempurnaan. Amitabha berdiri, lebih dari 10 meter di atas kapal perang, melahap kekuatan roh senjata seperti serangga penghisap darah. Guang Yuan, di sisi lain, turun dari langit, kedua kakinya digeladak, dia menatap kerumunan dengan ekspresi ganas, terus-menerus menjilati bibirnya, dan memperlihatkan senyum mengerikan. Aku akan membunuhmu. Salah satu prajurit manusia akhirnya tidak tahan dengan rasa takut itu dan benar-benar gila, aliran udara di dantiannya berputar dan keluar dari tubuhnya, dia meraung dan bergegas ke depan, ingin menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Guang Yuan dingin, dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan embusan angin kencang langsung melesat keluar. Dengan suara, letupan itu memasuki tubuh orang itu. Ledakan, bahkan sebelum orang itu bisa mencapainya, dia langsung hancur berkeping-keping, potongan-potongan besar daging berserakan di tanah, pemandangan yang mengejutkan. Rambut semua orang berdiri tegak. Tamu itu meraung kaget, ayo habis-habisan. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggu. Sinar cahaya meledak dari tubuhnya, dan 4 titik cahaya muncul di dahi dan dadanya, mereka adalah tempat keempat pintu berada. Segera setelah itu, cahaya keemasan bersirkulasi di sekitar tubuhnya, dan garis-garis rumit yang tak terhitung jumlahnya memadat, satu demi satu, diagram formasi muncul di tubuhnya, dan kekuatannya mulai berlipat ganda. Kuafu mengejar matahari. Mati. Tamu itu meraung saat tinjunya menembus kehampaan seperti sambaran petir. Tubuh Dark North Kang Tian juga meledak dengan cahaya dingin,
menyebabkan fenomena alam turun, tangannya dengan cepat membentuk segel di depannya, membentuk pola cepat seperti angsa yang terkejut. Cahaya dingin itu berkumpul dalam satu gerakan dan meledak ke arah Guang Yuan. Pada saat yang sama, Yun Xiao memanggil Kalabash King Kong dan buaya raksasa, keduanya meraung dengan wajah ganas. Buaya raksasa itu berubah menjadi bola api di udara, berguling dengan kobaran api merah samar seperti komet atau meteorit. Mata labu Little King Kong menyipit menjadi dua kacang, dan dia menyerang dengan tinju King Kong-nya, seluruh ruang di sekitarnya tersedot, dan iblis es Heart Flame juga ditembakkan. Guang Yuan tertawa dingin, tetapi ketika dia melihat iblis es Heart Flame, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, sedikit ketakutan melintas di wajahnya, dan dia menjadi lebih savage. Elemen campuran Qi. Dia membentuk segel tangan di depannya dan tiba-tiba membukanya. Ledakan. 4 serangan yang sangat kuat diblokir oleh penghalangnya dan tidak dapat mendekat, ekspresi semua orang sangat berubah. Hehe, semut, apakah hanya ini yang kamu miliki? Jika itu masalahnya, maka semuanya bisa masuk ke perutku. Guang Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia membuka penghalang dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya, segel ilahi menari di tangannya. Semua orang gemetar, dan satu orang meraung, ayo keluar semua. Hampir 100 wajah seniman bela diri pucat saat mereka menampilkan semua jenis kartu truf, untuk sesaat, ratusan bunga mekar dan ratusan burung berkicau. Ekspresi Guang Yuan sedikit berubah, kekuatan penghalang langsung dipaksa turun, menyebabkan dia sangat khawatir. Dia tidak meremehkan kekuatan orang-orang ini, tetapi tekad mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuh gajah dengan angka? Metodologi Sen di tangan Guang Yuan menyebar, dan Ru Yuwen yang melayang di udara menjadi cerah dengan cahaya, perlahan melayang di udara. Di bawah tekanan senjata tingkat mendalam kelas transenden, itu seperti lautan luas, menyebabkan semua orang merasakan keputusasaan, namun, wajah semua orang pucat, dan mereka lebih baik mati daripada bertarung. Mata Yun Xiao juga berkedip karena dingin, dan cahaya berkedip di antara alisnya, lalu kekuatan besar turun dari langit. Apa ini? Hati semua orang terguncang, mereka melihat sebuah monumen turun dari langit, dan sekitarnya menjadi kabur, kekuatan luar biasa dipancarkan, langsung menekan tahta teratai Dharma yang megah. Ini adalah senjata tingkat mendalam kelas Super Suan Ni. Mata Guang Yuan membelalak karena terkejut dan tidak percaya, dia tahu bahwa Yun Xiao memiliki artefak mendalam tingkat tertinggi, kuali gunung dan sungai, tetapi benda yang jatuh dari langit jelas bukan kuali besar, apakah dia memiliki 2 artefak mendalam tingkat tertinggi? Guang Yuan menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak percaya sama sekali. Dia memiliki senjata tingkat mendalam kelas tertinggi, jadi dia sangat jelas tentang kesulitan menyempurnakan senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, bahkan Kaisar Bela Diri Bintang 9 akan membutuhkan kekuatan dan keberuntungan yang besar untuk menyempurnakannya sepenuhnya, itu tidak hanya akan tetapi juga keinginan kematian jika dia memiliki 2 pada saat yang sama. Ini juga alasan mengapa dia menyetujui permintaan Yu Boxing untuk kuali gunung dan sungai, harta karun seperti itu sudah cukup untuk bertahan seumur hidup. Ledakan. Saat Guang Yuan terkejut, tablet alam ilahi menekan langsung pada Amitabha, di bawah tabrakan 2 artefak mendalam kelas super, tekanan spiritual yang tak terbatas diperas dengan ledakan keras, menembak ke segala arah. Kekuatan besar menyebar tanpa henti dan menyapu ke segala arah. Ekspresi Guang Yuan berubah drastis, penghalang kekacauan primordialnya sudah dalam bahaya yang akan segera terjadi di bawah serangan United semua orang, jadi bagaimana mungkin itu bisa menahan dampak kekuatan besar ini? Dalam krisis ini, dia mengubah segel tangannya dan berteriak, kekacauan primordial Qi, Dao berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan penghalang tiba-tiba ditarik dan dikompresi secara ekstrim dalam sekejap, itu berkumpul di tangannya dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Kekuatan esensi campuran yang sangat ganas mekar di depannya dan bertabrakan dengan serangan semua orang, membentuk badai yang sangat kuat. Badai menyebar, berbenturan dengan tekanan spiritual dari 2 senjata tingkat mendalam kelas transenden, membentuk badai yang lebih besar, menelan Guang Yuan utuh, dan menekan kapal perang. Semua orang terkejut, tetapi hidup dan mati di depan mereka jauh lebih baik daripada dimakan. Semua orang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke segala arah,
tetapi tekanan energi yang keras langsung mengguncang ruang, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Ya, tinju Vajra, Menteri meraung, dan Saint Wells muncul di tubuhnya, dia melemparkan pukulan ke kejauhan. Ledakan, tekanannya langsung hancur, dan sebuah lorong dibuka di segel spasial. Ikuti aku, dia berteriak dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar. Seolah-olah mereka telah melihat sedotan penyelamat nyawa, semua orang mengikutinya dan melarikan diri dalam sekejap. Hanya Yun Xiao dan Dewa Air yang tersisa berdiri di kapal perang. Seluruh tubuh Yun Xiao berwarna emas, tetapi wajahnya sangat pucat. Awalnya, kekuatan primordialnya belum banyak pulih, dan sangat sulit bagi tablet alam ilahi untuk bertarung melawan Amitabha. Pada saat ini, dia sedang dilahap oleh kekuatan artefak besar yang mendalam, bahkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan tidak bisa menahannya, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ayo pergi, mengapa Anda masih berdiri di sana? Tunggu saja kematian. Yun Xiao meraung saat dia melihat Dewa Air, yang berdiri di sana dengan bodoh, dengan keterkejutan dan kemarahan. Anda pergi bersama kami. Dewa Air berkata dengan cemas, Anda akan mati jika kekuatan itu menimpa Anda. Yun Xiao sangat marah sehingga dia ingin muntah darah saat dia meraung, rekan satu. Tim babi, jika Anda melarikan diri, saya akan mengambil tablet alam ilahi dan melarikan diri, siapa yang masih akan berdiri di sini dan bertarung sampai mati. Cepat lari, Dewa Air itu tercengang dan air mata hampir keluar dari matanya, jadi dia menunggunya pergi dulu. Dia buru-buru berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya, penjaga lapis baja emas meledakkan jalan di depannya dan dia segera terbang keluar. Setelah menjauhkan diri dari energi kekerasan, Dewa Air berteriak putus asa, Li Yun Xiao, keluar. Yun Xiao batuk seteguk darah, itu bukan hanya serangan balik dari artefak yang mendalam, tetapi juga tekanan tak terbatas yang turun, yang bahkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan pun tidak bisa tahan. Oh! Sungguh cerita yang menyentuh. Suara Guang Yuan terdengar dari dalam badai energi, sosoknya samar-samar terlihat di dalam. Di tengah badai energi yang menakutkan, dia sudah berdiri di atas Amitabha, tablet alam ilahi ditekan dan terus jatuh ke arah kapal perang. Tubuh Yun Xiao ditekan oleh tekanan besar, dan bahkan bergerak mengkonsumsi banyak energi esensi. Apakah layak untuk melepaskan kesempatanmu untuk bertahan hidup hanya untuk menjemput seorang gadis? Suara dingin Guang Yuan terdengar, wajahnya dingin, dan bahkan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Yun Xiao memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan senyum dingin, apa hubungannya denganmu bahwa aku menjemput gadis-gadis? Lakukan apapun yang Anda inginkan, kenapa, kamu tidak bahagia? Ekspresi Guang Yuan menjadi gelap, dia mendengus marah, manusia sepertimu benar-benar menjijikkan, bahkan menjijikkan untuk memakanmu. Dia melakukan gerakan mantra dengan tangannya, dan bahasa naga Sanskerta terdengar di udara, semuanya memiliki hukumnya sendiri, mereka seperti mimpi dan gelembung, seperti kabut dan kilat, mereka harus diamati seperti itu. Ledakan, area badai tak terbatas meningkat sekali lagi, dan kekuatan surga mengalir turun. Belum lagi Yun Xiao, bahkan kapal perang kelas 9, Fudo jahat, mulai pecah di bawah kekuatan tak terbatas. Keluarlah, Li Yun Xiao, cepat keluar. Dewa Air sangat cemas, air mata mengalir di wajahnya, dia menggertakkan giginya dan ingin bergegas masuk untuk menyelamatkannya. Tamu itu meraihnya dan berkata dengan dingin, berdiri di samping, aku akan melakukannya. Meskipun dia berbicara dengan cara yang sombong, matanya dipenuhi dengan kesungguhan dan bahkan keputusasaan saat dia melihat badai energi yang semakin besar. Orang tua Beiming, kata tamu itu kepada Beiming Kang Tian, mari bekerja sama untuk memecahkan badai ini dan menyelamatkan Li Yun Xiao. Senyum dingin muncul di wajah Dark Lord Kang Tian saat dia berkata, kamu pasti sedang bermimpi, aku tidak sabar menunggu dia mati. Matanya mengungkapkan ekspresi yang rumit, tetapi lebih dari itu adalah kegembiraan. Dengan wajah muram, tamu itu mengangkat tinjunya dan cahaya keemasan di tubuhnya berkumpul di tinjunya. Tidak ada gunanya. Tiba-tiba, suara lembut terdengar, dan sesosok melintas di udara. Bo Yuking muncul di samping semua orang, menatap badai pusaran, dan berkata, Guang Yuan adalah kaisar bela diri bintang 9 tahap menengah. Saat itu,
dia hanya selangkah lagi untuk memasuki level tinggi. Saya pernah mendengar bahwa penyempurnaan telah menutupi celah ini. Anda menghadapi Kaisar Bela Diri bintang 9 tingkat tinggi. Tamu itu berkata dengan marah, Zhao Wenzhan, ini semua salahmu. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu. Mata Bo Yuqing sedikit menyipit dan dia menghela nafas. Dunia ini kacau, dan semua orang datang untuk mendapatkan keuntungan. Dunia ini ramai, dan semua orang mengejar keuntungan. Saya hanya mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Tetapi siapa di antara Anda yang tidak sama? Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, saya menyarankan Anda untuk segera melarikan diri. Tamu itu mendengus marah, semua otot di tubuhnya menonjol, dan keempat pintu terbuka, kekuatan besar tinju terbentang di tangannya, dia tiba-tiba meraung dan meninju. Ledakan, kekuatan tinju besar menembus udara dan langsung menabrak pusaran, itu seperti batu yang tenggelam ke laut, hanya menyebabkan sedikit riak. Ekspresi tamu itu akhirnya berubah, dia berdiri di udara dengan wajah pucat, tidak tahu harus berbuat apa. Bo Yuqing menoleh karena terkejut, hanya untuk melihat wajah dingin Dewa Air, satu tangan membentuk segel, matanya sedikit fokus. Sebuah tanda keberuntungan muncul dari tubuhnya, dan cahaya keemasan tersebar di langit saat nyanyian cahaya terdengar. Namun, sudah terlambat, kekuatan pusaran air besar menekan dan menelan seluruh kapal perang kelas 9. Pada saat ini, Yun Xiao menjadi sangat tenang, dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan energi di tubuhnya berubah menjadi karakter kuno maha yang melayang keluar dari tubuhnya, kekuatan hukum yang tak ada habisnya dipegang di telapak tangannya, seolah-olah matahari, bulan, dan bintang mengambang di telapak tangannya. Aku akan mengambil angin dan awan. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan ilahi yang tak ada habisnya terbang, dan tablet alam ilahi tiba-tiba bersinar terang, namun, itu masih tidak bisa menahan kekuatan besar dan ditekan. Bum bum bum, kapal perang pecah pada saat ini, dan semua jenis pecahan melesat keluar, menunjukkan tanda-tanda hancur. Kekuatan langit dan bumi sangat mengejutkan. Dark Lord Kang Tian dan Dark Lord Lai Feng keduanya memiliki pemikiran yang sama, dia harus mati kali ini, bukan? Jika dia masih tidak mati, maka keduanya menggelengkan kepala, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Kali ini, mereka pasti mati, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Setelah beberapa saat kegembiraan, mereka semua mengungkapkan ekspresi khawatir, mereka takut tidak ada yang bisa lolos dari bencana ini. Wajah semua orang menjadi pucat saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka serius dan dingin, dan rasa putus asa menyebar di hati mereka. Mata Dewa Air juga terbuka lebar, dan pupil emasnya memancarkan kekuatan aneh, dia sangat ingin menemukan bahwa mata kebenarannya tidak bisa melihat melalui pemandangan itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Yun Xiao benar-benar linglung? Seluruh tubuh Dewa Air bergetar, dia tidak berani terus berpikir, dua air mata besar seperti kristal muncul di matanya, dengan sangat cepat, mereka jatuh seperti tirai manik-manik yang rusak. Dia mati untuk menyelamatkan saya, menyalahkan diri sendiri dan penyesalan yang tak ada habisnya menyebar di hatinya. Sinar cahaya keemasan tersebar dari tubuhnya, dan pemandangan aneh muncul di langit di belakangnya, namun, semua orang dikejutkan oleh kekuatan besar di depan mereka dan tidak ada yang menyadarinya. Yun Xiao tersenyum sedih ketika dia melihat telapak tangan pria itu menghancurkan angin dan awan, menunjukkan ketidakpedulian hidup dan mati. Cahaya dingin di mata Guang Yuan semakin intens, senyum semacam itu yang tampaknya nyaman dalam menghadapi hidup dan mati, tatapan yang meremehkan dunia, adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh elit yang tiada taranya. Bum bum bum, kapal perang kelas 9 yang tersapu badai semuanya hancur, berubah menjadi pecahan. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan melesat keluar darinya, itu lembut dan hangat, dan itu menyelimuti Yun Xiao, yang tubuhnya mulai runtuh. Yun Xiao gemetar dan tampak terkejut, di bawah cahaya, susunan muncul di sekelilingnya untuk memblokir kekuatan kekerasan. Dia melihatnya dengan hati-hati, dan karakter maha kuno melintas dalam susunan, yang sebenarnya dibentuk oleh konvergensi ukuran yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang terjadi? Baik Yun Xiao dan Guang Yuan, yang berada jauh di tengah pusaran, langsung tercengang. Suara gemuruh tumpul datang dari kapal perang yang meledak,
dan kemudian sebuah kapal perang emas yang terlihat samar-samar keluar darinya, seperti sinar fajar pertama yang menembus awan gelap dan menyinari sinar matahari. Hati Guang Yuan bergetar hebat, mungkinkah kapal perang itu langsung berubah? Dikatakan bahwa setelah senjata tingkat yang mendalam memiliki roh, setelah periode curah hujan yang lama, ia dapat langsung berubah menjadi tubuh aslinya dan keluar, menjadi keberadaan yang kuat yang dapat menjelajahi 4 laut dan dunia. Kapal perang emas menerobos awan dan menyerbu kekuatan tak terbatas, menabrak Amitabha. Sial, apakah roh alat ini tidak memiliki otak? Kamu benar-benar ingin berhadapan langsung dengan milikku, jadi aku sudah mendengar. Ekspresi Guang Yuan berubah drastis, meskipun kapal perang emas juga telah mengumpulkan peraturan yang tak terhitung jumlahnya dan menabrak ke arahnya, dia tidak terlalu memikirkannya, kekuatan yang terkandung dalam senjata itu cukup untuk menekan semua artefak mendalam tingkat 9. Boom boom boom, kapal perang itu langsung menabrak kursi lotus, menembakkan tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan baru mengembun di tengah pusaran, menyebarkan kekuatan lama. Seluruh tubuh Guang Yuan bergetar hebat, kekuatan muatan kapal perang benar-benar mengguncang pikirannya, menyebabkan reaksi dari artefak mistis, kursi teratai, dan ki dan darah di tubuhnya melonjak. Bagaimana ini mungkin? Baik murid Guang Yuan dan Yun Xiao menyempit pusaran baru itu dalam warna emas yang tak terbatas, dan kehendak kuno yang luar biasa terdengar di langit, membalikkan dunia dan mengguncang alam semesta. Platform Dharma Lotus yang megah, tablet alam ilahi, dan kapal perang emas memancarkan kekuatan luar biasa dan besar yang mengguncang keempat kutub. Pada saat ini, wajah semua orang menjadi pucat, rasa ketidakberdayaan menyebar di hati mereka, seolah-olah makhluk hidup rendah ini hanyalah setetes air di lautan di depan kekuatan tak berujung itu. Semua orang mau tidak mau ingin berlutut dalam ibadah di bawah pemandangan yang mengejutkan ini. Tiba-tiba, sosok halus melintas di kapal perang, dengan satu langkah, seolah-olah dia telah menyeberangi ribuan mil, lapisan ruang dan waktu. Karakter kuno maha yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi bayangan Golden Palm, yang benar-benar meledak ke arah Guang Yuan. Bentuk kosong dari semua hukum, telapak tangan kebijaksanaan ilahi. Tubuh Yun Xiao gemetar, tidak hanya seni ilahi, tetapi wajah yang dikenalnya itu juga muncul di depan matanya lagi, tetapi dengan sedikit lebih dewasa dan mantap dari sebelumnya. Orang yang datang adalah Ye Fan. Ekspresi Guang Yuan berubah drastis. Pada saat ini, kursi Dharma Lotus yang megah tampaknya tertarik oleh dua senjata tingkat mendalam lainnya dan benar-benar di luar kendalinya, meskipun kekuatan telapak tangan orang lain tidak kuat, dalam kekuatan yang tak terbatas dan besar ini, seseorang dapat ditarik ke dalamnya jika mereka tidak berhati-hati, dan kemudian mereka benar-benar tidak akan ditebus. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, dia memadatkan ki primordial di tangannya dan menamparnya. Boom boom boom. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, cahaya keemasan di sekitar tubuh Ye Fan benar-benar hancur, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan ki asal meledak ke tubuhnya, dan dia segera memuntahkan seteguk darah. Ekspresi dingin melintas di wajah Ye Fan, kapal perang emas di bawah kakinya. Menghasilkan banyak hantu, kekuatan tak berujung berputar di belakangnya dan menekan ke arah ki primordial Guang Yuan. Di antara tiga senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, satu-satunya yang bisa mengendalikannya sesuai keinginannya adalah Ye Fan. Kapal Nuh tidak hanya dibuat oleh leluhurnya dan harus dibuka dengan darah keluarga Ye, tetapi indera roh Ye nantian yang dia peroleh di ruang Four Seasons di dataran iblis telah membantunya untuk sepenuhnya berintegrasi dengan senjata tingkat mendalam yang luar biasa ini. Kapal Nuh diaktifkan oleh Ye Fan, dan tekanan pada Guang Yuan meningkat. Tidak hanya itu, keseimbangan antara tiga senjata tingkat yang dalam langsung rusak, dan pusaran emas mulai bergerak. Boom boom boom. Kekuatan emas yang tak terbatas mendatangkan malapetaka dan menyapu gelombang emas. Tiba-tiba, tiga senjata tingkat mendalam terguncang dan ditembakkan ke tiga arah yang berbeda. Ki dan darah Guang Yuan diguncang oleh telapak tangan Dewa Prajna, dan dia dikirim terbang ribuan meter jauhnya dengan menginjak biksu Buddha. Ye Fan bahkan memuntahkan seteguk darah lagi, seluruh tubuhnya tampak tersedot kering, menjadi lebih rapuh, seolah-olah dia akan pingsan. Tablet alam ilahi dibuang oleh pusaran emas, itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke tubuh Yun Xiao, tenggelam langsung ke dantiannya. Tubuh Yun Xiao juga kosong,
tanpa jejak energi primordial, bahkan menyingkirkan tablet alam ilahi telah melukai organ dalamnya, menyebabkan dia muntah darah. Semua orang di kejauhan tercengang oleh perubahan ini. Ye kapal Nuh nantian, Bo Yuking bergumam pada dirinya sendiri dengan ngeri. Dark Lord Kang Tian dan Dark Lord Lai Feng benar-benar tercengang, otak mereka telah membatu. Haha, kakak laki-laki Yun Xiao, kami sepakat bahwa Anda akan berada di puncak seni bela diri ketika kami bertemu lagi, saya tidak menyangka Anda berada dalam keadaan yang menyedihkan. Ye Fan tertawa, saat kapal Nuh berlayar di udara, dia mengulurkan tangan dan meraih Yun Xiao ke dalam kapal perang. Wajah Yun Xiao menjadi pucat saat dia berkata dengan senyum masam, kapan kamu belajar menjadi begitu licik? Kamu sebenarnya sudah bersembunyi di bawah mata kami begitu lama. Hehe, Ye Fan menyeringai, dia hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya berubah, dia berkata dengan kaget, tidak baik. Orang itu mengejar kita. Di kejauhan, Guang Yuan mengejar mereka dengan wajah muram, dia buru-buru mengemudikan kapal Nuh ke kejauhan. Meskipun dia telah sepenuhnya menyempurnakan senjata tingkat mendalam tingkat transenden ini, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk melepaskan semua kekuatannya, jika dia menghadapi Guang Yuan, dia pasti akan mati. Ekspresi Guang Yuan sangat jelek, dia telah memulihkan kekuatan puncaknya dari beberapa dekade yang lalu, dan dengan artefak mendalam tingkat transenden yang pernah dia dengar, dia sebenarnya bahkan tidak bisa membunuh belalang ini, jika waktu teknik rahasia Bo Yuking sudah berakhir, peran pemburu mungkin akan berubah seketika. Dia harus membunuh orang-orang ini dengan segala cara. Niat membunuhnya meningkat, dan aura pembunuh muncul dari tubuhnya, secara bertahap mengembun menjadi bayangan naga hijau di langit, berputar-putar di awan. Hati semua orang bergetar, meskipun mereka telah lolos dari bencana, seluruh jebakan pembunuhan masih ada. Saat wajah semua orang menjadi pucat, Yun Xiao tiba-tiba menjerit lembut karena terkejut dan melihat ke satu arah dengan tatapan tertegun. Semua orang melihat ke arah suaranya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan, saat mereka sekali lagi tercengang. Guang Yuan juga tiba-tiba sangat terkejut, matanya hampir keluar dari rongga mereka, mulutnya terbuka lebar saat dia berdiri di sana dengan linglung. Tidak jauh dari situ, tubuh Dewa Air bersinar dengan cahaya keemasan dan melayang ke langit. Di langit di belakangnya, bayangan raksasa perlahan terbentuk, seolah-olah telah menyeberang dan secara bertahap menyatu dengan langit. Ini Kasaya. Ketika pantom besar itu sepenuhnya mengungkapkan dirinya, semua orang terpesona, dan hawa dingin dipancarkan dari seluruh tubuh mereka. Mereka tidak asing dengan hal ini, itu adalah binatang raksasa laut dalam yang mereka temui sebelum pergi ke laut. Meskipun binatang raksasa laut dalam bulat ini benar-benar berbeda dari monster berwajah besar, itu memberi orang perasaan yang sama, itu memiliki rasa dingin dan perasaan kuno dari laut dalam yang tak berujung. Monster laut dalam yang besar ini lebih kecil dari monster berwajah besar, tetapi perutnya bulat, seperti versi besar dari binatang Gru. Dewa Air tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan kebingungan, tetapi kekuatan di tubuhnya terus dirangsang, bahkan setelah kemunculan binatang raksasa laut dalam, itu tidak berhenti, cahaya keemasan berkibar dan terus melonjak ke awan. Hukum ruang di langit masih terganggu, kekuatan hukum berkumpul di langit dan tiba-tiba, sebuah lubang hitam besar muncul, langsung meluas sejauh 1000 mil. Semua orang sangat terkejut, adegan ini terlalu menakutkan. Ribuan mil di langit, gelap gulita, dan beberapa titik hitam perlahan turun darinya, mereka tumbuh lebih besar, dan menjadi semakin jelas di depan semua orang. Semua orang berteriak lagi, dan kali ini, bahkan Yun Xiao membatu, matanya melotot keluar dari kepalanya. Apa yang perlahan turun dari langit adalah monster laut dalam seperti guru raksasa, dan 5 dari mereka datang sekaligus. Tiba-tiba, 6 monster laut dalam raksasa berbaris di udara di belakang peri air. 5 yang mendarat di belakang berukuran jauh lebih kecil, dan mereka tampaknya adalah keturunan dari yang di depan. Mereka berdiri rapi di laut, membuka mata dan menatap kerumunan dengan rasa ingin tahu. Meneguk, Guang Yuan hanya merasakan tenggorokannya kering dan haus, dia menelan beberapa suap air liur dengan susah payah, tetapi dia masih merasa terbakar. Sebagai anggota keluarga kerajaan Laut Timur, dia secara alami mengenali binatang raksasa laut dalam ini. Dahulu kala, Dewa Laut membagi tingkat kekuatan,
tetapi tidak memasukkan hal-hal ini. Kemudian, spekulasi yang diakui publik adalah bahwa binatang raksasa laut dalam kekuatan tak terduga, dan bahkan dewa laut pada saat itu tidak dapat memberi mereka posisi yang akurat. Setelah kemunculan 6 monster laut dalam, cahaya keemasan di tubuh dewa air berangsur-angsur menghilang, dia perlahan mengangkat kepalanya dan matanya dingin. Lubang hitam di langit yang membentang ribuan mil runtuh seketika, menyusut menjadi ketiadaan dan menghilang ke langit. Seluruh langit di atas lautan sangat sunyi, dan semua orang basah kuyup dengan keringat dingin. Bayangan 6 binatang raksasa laut dalam dilemparkan ke laut, meluas ke jarak yang tak berujung. Naga azure yang muncul di awan yang muncul di atas Guang Yuan seperti cacing kecil yang merangkak, setelah beberapa saat, itu kembali ke tubuhnya, dan niat membunuh serta ki jahat di tubuhnya benar-benar hilang. Di bawah tatapan 6 binatang raksasa laut dalam, dia kehilangan semua kesabaran. Dewa air tiba-tiba berteriak, "Ah!" Dia menatap Yun Xiao dan terisak, "Li Yun Xiao, kamu belum mati." Wajah Yun Xiao berlumuran keringat dingin saat dia menunjuk ke belakangnya dan berkata, "Apa yang terjadi dengan 6 teman Ying Luo ini?" Dewa air menyeka air mata dan ingusnya, menyentuh mata merahnya, dan berbalik, dia tiba-tiba berseru, "Ark! Itu Tut, mengapa kalian ada di sini?" Dutut dududu. Semua orang merasakan ketidakberdayaan. Yun Xiao menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan malu, "Kamu tahu ke-6 teman ini?" Dewa air tampak sangat bahagia, dia terbang dan memeluk binatang raksasa laut dalam terbesar, dari kejauhan, itu tampak seperti bintang kecil yang menempel di dinding besar. Dou-dou mengeluarkan suara, lululu, dari mulutnya, dia juga tampak sangat bahagia. Kemudian, 5 binatang raksasa laut dalam lainnya semuanya mengeluarkan suara, lulululu, seolah-olah mereka sedang berbicara. Dewa air sangat senang, "Tutu ini adalah temanku," kelimanya adalah anak-anaknya. Sejak saat itu, mereka disebut Dou-dou, halus, sederhana dan jujur, ya, kuat dan kuat. Nama-nama ini luar biasa, mereka luar biasa, mereka benar-benar luar biasa. Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan saat dia melihat 5 binatang laut dalam berbentuk bulat yang hampir identik. Dia mengacungkan jempol kepada mereka dan berkata, "Kamu bisa berkomunikasi dengan mereka. Bisakah aku memanggil mereka untuk berperang?" Semua orang gemetar dan langsung menjadi gugup. Ini adalah masalah utama, terutama bagi para raja seperti Guang Yuan. Mereka semua mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan. "Tutut yang lain adalah temanku, aku tidak bisa memanggil mereka untuk bertarung," kata Narsisus sambil menggelengkan kepalanya. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Sementara itu, Guang Yuan sangat gembira, dan kilatan dingin muncul di matanya. Jika binatang raksasa laut dalam ini tetap netral, maka tidak akan ada perubahan dalam rencana mereka sebelumnya. Dewa air melanjutkan, "Tut hanya mengatakan bahwa dia merasakan kesedihanku, jadi dia datang untuk melindungiku. Dia ingin mencabik-cabik orang-orang jahat menjadi berkeping-keping. Dia takut dia tidak akan cukup kuat, jadi dia memanggil Mao Mao, Dodo dan yang lainnya. Tut sangat kuat. Bahkan ayahku harus berusaha keras untuk menang melawannya," katanya bangga. Guang Yuan, hehe. Dewa air menunjuk ke arah Guang Yuan dan berkata dengan dingin, "Tut, dia orang jahat. Bunuh dia dan ambil Amitabha." Seolah-olah sungai telah terbuka di dahi Guang Yuan, dan keringat dingin mengalir ke bawah. 6 binatang raksasa laut dalam mengalihkan pandangan mereka padanya pada saat yang sama, mata mereka penuh amarah, dan mereka terus mengeluarkan suara, lululu. Tut tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya hitam yang menembus langit yang luas, seolah-olah kekuatan besar langit dan bumi telah turun dan akan mengepul laut. Wajah Guang Yuan langsung memucat, cahaya hitam itu tidak hanya sangat mendominasi, tetapi juga benar-benar menutup ruang, membuatnya sulit untuk bergerak. Segala sesuatu yang ada seperti mimpi, seperti gelembung, seperti kabut, seperti kilat, seharusnya seperti itu. Saat metodologi Sen dari Yu Wensang digunakan, Dharma Guang Yuan menjadi serius saat dia duduk di platform lotus, cahaya keemasan berkedip-kedip di tangannya saat dia menamparnya ke arah cahaya hitam. Bum bum bum, kekuatan besar meledak, dan sejumlah besar air laut mengalir ke awan, berubah menjadi uap. Teratai emas Guang Yuan tenggelam ke dalam kegelapan tak terbatas di bawah ledakan cahaya hitam, dan hanya cahaya keemasan redup yang bisa dilihat. Lulululululu, Tutu tampak sangat marah dan terus bergumam.
Kelima anaknya juga membuka mulut mereka satu demi satu, memuntahkan sinar cahaya hitam yang melesat ke arah teratai emas. Wajah Guang Yuan menjadi pucat mematikan, dan dia tiba-tiba meraung keras. Amitabha diaktifkan secara ekstrim, dan dia terus-menerus menerobos kekuatan cahaya hitam Tut. Ye Fan terkejut, tidak baik. Dia akan menggunakan senjata tingkat mendalam tingkat transenden untuk menerobos udara. Tetapi saat ini, dia dan Yun Xiao terluka, dan Yun Xiao tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Dia hanya bisa melihat Guang Yuan mendorong kekuatan teratai emas secara ekstrim dan perlahan-lahan pergi di bawah tekanan tak terbatas. Li Yun Xiao, dan anak laki-laki dari kapal perang emas itu, kita akan menyelesaikan skor hari ini di lain hari. Wajah Guang Yuan dingin dan tegas, lalu dia menatap Bo Yuqing dan berkata, Saudara Yuqing, kamu sendiri, jika Anda dapat pergi dari sini hidup-hidup, kesepakatan di antara kami akan tetap diperhitungkan. Hahaha, Guang Yuan tertawa terbahak-bahak, menyempurnakan senjata tingkat mendalam kelas Supreme dan melarikan diri dari Pulau Xiankong telah menyelesaikan rencananya. Meskipun dia tidak bisa melahap semuanya, selama dia menemukan tempat untuk perlahan-lahan berkultivasi, cepat atau lambat dia akan bisa pulih ke puncaknya dan maju lebih jauh. Boom boom boom, Dou-Dou dan yang lainnya, serangan cahaya hitam akhirnya mendarat, tetapi sosok Guang Yuan telah menghilang dari lautan manusia. 5 cahaya hitam menabrak laut, dan kekuatan penghancur yang menakutkan ditampilkan, seluruh lautan hampir terbalik. Kekuatan hitam tersebar liar di laut, dan semua kehidupan dalam radius ribuan mil dihancurkan. Dia benar-benar berhasil melarikan diri. Dewa air itu cemas, dia tidak peduli dengan kehidupan Guang Yuan, tetapi dia harus mendapatkan Amitabha itu. Yun Xiao menghela nafas, sungguh disayangkan bahwa dia gagal membunuh Guang Yuan, tetapi dengan kekuatan Guang Yuan dan Amitabha, memang tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa membunuhnya. Meskipun 6 monster laut dalam bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Seluruh lautan masih bergejolak di bawah kekuatan hitam, tetapi atmosfer yang berbeda mulai memenuhi udara di antara hampir 100 orang di udara. Orang pertama yang menanggung beban adalah Bo Yuqing, mata semua orang tertuju padanya dengan tatapan dingin. Wajah Bo Yuqing juga sedikit pucat, dia tidak memiliki artefak mendalam tingkat transenden di tangan, jadi terlalu sulit untuk melarikan diri dari cahaya hitam yang merusak alam, apalagi 6. Putri Suisian, ketika kamu berada di Pulau Xiankong, Yuqing tidak memperlakukanmu dengan buruk dan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat, bolehkah saya pergi sekarang? Bo Yuqing mengerti logikanya, tetapi hatinya sangat gugup, bang, jantungnya berdetak sangat keras. Kamu memang memperlakukanku dengan baik, pergi, aku tidak akan membunuhmu, Dewa Air mengangguk. Bo Yuqing sangat gembira dan hendak berubah menjadi seberkas cahaya untuk pergi, jika malam yang panjang membawa masalah. Ekspresi semua orang berubah drastis, dia pergi begitu mudah. Tunggu, Yun Xiao berteriak dengan senyum dingin di wajahnya. Wajah Bo Yuqing berkedip, dan dia mengutuk dalam hati, Dewa Air jelas memiliki kesan yang baik tentang Yun Xiao dan sangat patuh padanya. Peri Air Putri, Yun Xiao mencibir, apakah Anda akan mendapatkan Amitabha kembali? Petik 2. Tentu saja, Dewa Air dengan cepat menjawab, itu adalah harta karun paling berharga dari hutan laut. Kita harus mendapatkannya kembali. Lalu mau kemana? Yun Xiao bertanya lagi, kamu mau kemana? Petik 2. Ini Bian. Dewa Air tercengang, meskipun dia kuat, tidak mungkin baginya untuk bersembunyi dari satu orang di dunia yang luas. Semua orang mencibir dan menatap Bo Yuqing dengan sinis, mengetahui bahwa dia tidak bisa pergi. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan Guang Yuan sebelum dia pergi, Putri Peri Air? Kata Yun Xiao sambil tersenyum, selama Bo Yuqing belum mati, kesepakatan di antara mereka akan tetap diperhitungkan. Saya pikir selama kita mulai dari Bo Yuqing, kita pasti dapat menemukan Guang Yuan. Kamu benar. Dewa Air sangat gembira, menatap Bo Yuqing, kamu tidak bisa pergi, kamu harus ikut denganku untuk menemukan Guang Yuan. Keringat dingin keluar di dahi Bo Yuqing saat dia melirik Yun Xiao dengan kesal dan berkata dengan senyum masam, Yang mulia, jangan dengarkan omong kosong Li Yun Xiao. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menemukan Guang Yuan. Bersambung.